Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam rangka untuk menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kita sehingga bisa beramal soleh dan juga senantiasa menghabiskan waktu dengan ibadah-ibadah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Kita meneruskan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini dari kitab Arba'in An-Nawawi, ini secara khusus membahas tentang rukun Islam. Adapun hadis sebelumnya, hadis Jibril, yang mana Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu umum, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Adapun hadis yang ketiga ini secara khusus membahas tentang rukun Islam. Penulis mengatakan, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, karena abahnya dari Abdullah ini adalah Umar bin Khattab, Umar, dan dia adalah seorang muslim juga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kalimat radiyanya maka dimusannakan, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang sama. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Islam dengan sebuah rumah yang mana rumah ini memiliki 5 pondasi, 5 rukun utama atau 5 pondasi utama. Yang kalau seandainya satu saja tidak dimiliki, maka akan merobohkan dari rumah tadi. Makanya Nabi mengatakan buniyal Islam, Islam dibangun. Biasanya yang dibangun itu adalah
ada fisiknya, ya. Seperti membangun rumah, membangun gedung, ya. Maka diibaratkan agama ini, ya, seperti rumah yang memiliki 5 pondasi atau 5 tiang utama. Maka jika seseorang yang ingin memiliki, ya, rumah yang kokoh dan kuat, maka dia harus memperhatikan dari 5 rukun ini, 5 pondasi ini, ya. Maka tidak mungkin seorang yang muslim yang baik, ya, ternyata misalnya kadang sholat, kadang tidak, ya. Kemudian misalnya puasa tidak sempurna 1 bulan penuh misalnya, maka berarti dia kalau membangun rumah maka tiangnya ada cacatnya, tidak kuat dan tidak kokoh. Maka kalau ingin seorang muslim memiliki rumah yang kokoh lagi kuat, ya, maka dia harus memperhatikan 5 rukun ini. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga membayar zakat, kemudian yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian para ulama, ya, sepakat bahwa 2 kalimat syahadat adalah pondasi yang paling utama. 2 kalimat syahadat adalah pondasi yang paling utama. Yang seandainya kalau seseorang tidak memiliki 2 kalimat syahadat ini, maka rukun-rukun yang lain kalau dia kerjakan tidak sah, batal dan tidak memiliki pahala. Contoh misalnya ada orang kafir, ya. Dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia ikut sholat, ya. Kemudian dia ikut berpuasa, juga menghormati temannya yang berpuasa misalnya. Apakah ibadah yang dia kerjakan berupa rukun Islam ini dapat diterima, diberi ganjaran pahala? Maka jawabannya tidak. Karena dia tidak memiliki rukun yang pertama yang paling utama, yaitu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi pondasi yang paling utama tentu adalah rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat, yang mana para ulama sepakat barang siapa yang meninggalkan 2 kalimat syahadat ini, maka bangunan tersebut, rumah tadi adalah runtuh, atau Islamnya dia menjadi runtuh dan tidak berharga ketika dia meninggalkan 2 kalimat syahadat atau dia menjadi murtad. Misal yang terkandung dari 2 kalimat syahadat adalah persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dia mengatakan bahwasanya Muhammad bukan utusan Allah. Maka semua yang dia kerjakan, ya, mau dia sholatkah, mau dia berhajikah, mau dia puasakah, maka tidak bernilai sama sekali karena dia telah murtad, ya. Jadi rukun yang paling utama dari 5 ini adalah yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ulama sepakat ketika ada orang yang meninggalkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia murtad. Kemudian pembahasan selanjutnya, lalu bagaimana ketika ada seseorang yang meninggalkan 4 rukun setelahnya? Entah meninggalkan sholat, puasa, zakat, kemudian berhaji. Maka sebelum kita melihat, ya, bagaimana hukumnya, maka orang yang meninggalkan 4 rukun ini ingat ya, kita membahas selain 2 kalimat syahadat. Kalau dia meninggalkan 2 kalimat syahadat, maka para ulama sepakat dia murtad. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan hukum orang yang meninggalkan 4 rukun setelahnya, yaitu sholat, zakat, puasa dan berhaji? Maka orang yang meninggalkan 4 rukun ini ada 2 golongan, ada 2 jenis. Yang pertama, orang yang meninggalkannya dengan keyakinan 4 rukun ini tidak wajib. Nah, orang yang meninggalkannya dengan keyakinan bahwa 4 rukun ini tidak wajib. Dia meyakini misalnya 1 aja, salat fardu tidak wajib kata dia. Dia meyakini apa? Tidak wajib. Padahal tentang kewajiban salat, seorang muslim itu mau yang berilmu kah, mau yang awam kah, yang kanakan kah, pasti tahu bahwa salat hukumnya wajib. Ini istilahnya adalah maklum minaddin bid-darurah, termasuk perkara agama yang mudah diketahui. Semua orang tahu bahwasanya salat wajib, hukumnya wajib. Lalu dia mengingkari kewajiban salat sehingga dia meninggalkannya. Maka ini para ulama sepakat bahwa dia telah murtad. Nah,
Jadi orang yang meninggalkannya ya dengan keyakinan bahwa hal itu tidak wajib, maka dia menurut kesepakatan para ulama dia adalah murtad. Karena kewajiban salat itu termasuk perkara agama yang sangat mudah diketahui. Pian takuni aja siapapun orang Islam. Apa hukumnya salat maghrib? Mau siapapun profesinya, apapun bagaimana awamnya dia ya, tidak mengerti, tidak belajar, pasti dia menjawab hukumnya adalah wajib. Ketika ada orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, meninggalkannya namun tetap meyakini kewajibannya. Dia meninggalkan salat, misal pengoleh raja, lalu dia masih meyakini kewajibannya. Maka ini para ulama berbeda pendapat. Seperti salat misalnya, dia tetap meyakini di hatinya bahwa salat wajib, tapi karena koler, rasa barat benar, rasa ngalih benar, maka akhirnya apa? Dia meninggalkan salat. Maka ini para ulama berbeda pendapat. Setidaknya ada 4 perbedaan ulama. Yang pertama adalah di antara ulama tetap mengatakan dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam. Sekalipun dia tetap meyakini hukumnya wajib, namun dia tinggalkan. Yang pertama apa? Keluar dari Islam. Pendapat yang kedua mengatakan ya, yang keluar dari Islam adalah orang yang meninggalkan salat dan zakat saja. Yang pertama tadi, keluar dari Islam adalah orang yang meninggalkan salat saja. Keluar dari Islam adalah orang yang meninggalkan salat saja. Maka kalau dia meninggalkan puasa misalnya, maka dia tidak keluar dari Islam selama dia masih meyakini kewajiban puasa. Tapi untuk salat, maka di antara ulama tidak mentolerir. Sekalipun dia tetap meyakini kewajiban salat, kalau dia meninggalkan salat maka dia telah keluar dari Islam. Itu pendapat yang pertama. Di antara dalilnya adalah jelas sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum faman taraka shalah faqad kafar. Perjanjian kami dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka zahir dari hadis ini menjelaskan bahwasanya siapapun yang meninggalkan salat wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Itu pendapat yang pertama. Jadi mengatakan keluar dari Islam hanya salat saja yang dia tinggalkan, maka sisanya tidak keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, keluar dari Islam adalah orang yang meninggalkan salat dan zakat. Pendapat yang kedua, kalau dia meninggalkan rukun ini, ya, walaupun dia masih meyakini kewajibannya, namun yang dia tinggalkan adalah salat dan zakat, maka dia telah keluar dari Islam. Di antara dalilnya adalah khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang meninggalkan zakat. Orang yang meninggalkan zakat. Itu menunjukkan bahwasanya di antara ulama berpendapat bahwa yang telah keluar dari Islam adalah kalau rukunnya ditinggalkan, salat dan zakat. Pendapat yang ketiga, keluar dari Islam yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ini semuanya berarti secara mutlak. Apapun yang dia tinggalkan dari 4 tadi, salatkah, zakatkah, hajikah, puasakah, lalu dia meninggalkannya, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Kalau yang pertama kan salat saja, yang kedua salat dan zakat, yang ketiga mutlak, secara mutlak. Kalau dia meninggalkan rukun Islam, maka dia telah keluar dari Islam, ya. Kalau dia meninggalkan dari rukun Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Pendapat yang keempat, ya, mengatakan orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 selain 2 kalimat syahadat, maka dan dia masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak kafir, dia tidak keluar dari Islam. Jadi ini kan ulun bercerita tentang 4 rukun sisanya.
Maka ketika dia meninggalkan salah satu dari 4 rukun ini, namun tetap meyakini kewajibannya, kan ada 4 pendapat. Yang pertama, yang keluar dari Islam adalah sholat saja. Pendapat yang kedua, sholat dan zakat. Pendapat yang ketiga, secara mutlak apapun yang dia tinggalkan maka dia telah keluar dari Islam. Yang keempat, maka ketika dia tetap meyakini kewajibannya maka dia tidak keluar dari Islam. Ya. Seperti sholat misalnya, dia meninggalkan sholat karena malas, dia tetap meyakini bahwasanya itu adalah wajib, maka dia tidak keluar dari Islam. Maka ini adalah pendapat yang mu'tamad dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya dia tidak keluar dari Islam. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, ini berkaitan dengan berkaitan dengan semua rukun Islam. Ulun ulang, rukun Islam yang pertama, ini yang paling utama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia meninggalkan 2 kalimat syahadat, maka para ulama sepakat dia telah keluar dari Islam. Lalu bagaimana 4 sisanya? Maka ini kan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalau dia meninggalkan 4 rukun Islam ini dan dia meninggalkannya dalam niat atau keyakinan tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Lalu bagaimana kalau seandainya dia meninggalkannya namun tetap meyakini kewajibannya? Maka ada 4 pendapat tadi. Yang pertama, yang telah keluar dari Islam adalah hanya salat saja. Pendapat yang kedua, salat dan zakat. Pendapat yang ketiga, secara mutlak apapun yang dia tinggalkan maka dia telah keluar dari Islam. Yang keempat, baru pendapat Imam Syafi'i adalah dia tetap dikatakan sebagai seorang muslim, ya. Karena dia hanya meninggalkannya namun tetap meyakini kewajibannya. Nah, kemudian secara khusus kita membahas tentang orang yang meninggalkan sholat. Tadi kan secara umum. Sekarang secara khusus menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat tidak wajib untuknya. Dia meyakini bahwa sholat tidak wajib. Contohnya seperti apa? Orang yang memiliki keyakinan, ya, bahwa dia kalau sudah mencapai tingkat hakikat maka tidak wajib sholat. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi yang pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat tidak wajib. Contoh seperti apa? Orang yang sudah bertamat sembahyang, ketika dia mencapai derajat tertinggi dari sebuah hakikat, akhirnya dia tidak sholat. Maka orang seperti ini bagaimana? Dia telah keluar dari Islam karena dia mengingkari kewajiban sholat. Orang seperti ini mungkin di perkotaan jarang, ya, tapi di kampung-kampung, sudut desa itu terkadang ada seperti ini, yang mana ajarannya pun secara sembunyi. Nah, makanya yang paling bagus kalau kita membantah orang yang punya pemikiran seperti ini, langsung pian larikan kepada Nabi. Apakah Nabi pernah misalnya sampai ke tingkat hakikat lalu sidin kada sembahyang? Maka jawabannya tidak pernah sama sekali. Adakah Nabi mengajarkannya? Adakah para sahabat seperti itu ketika sampai tingkat level yang luar biasa dari hakikat akhirnya tidak sholat? Maka tidak mungkin, ya. Padahal Nabi ketika ada suatu masalah yang membuat beliau gelisah misalnya, maka Nabi salat 2 rakaat. Yang mana Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Dinginkan hati kami, ya, istirahatkan kami dengan salat. Tidak mungkin Nabi dan para sahabat meninggalkan salat wajib. Ini ada keyakinan yang menyimpang ketika dia sudah sampai kepada level tingkat hakikat yang paling tinggi, akhirnya dia mengingkari kewajiban salat. Maka ini berarti dia telah keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan salat karena malas, ya, karena koler saja, namun tetap meyakini hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, maka tentang orang yang meninggalkan salat secara khusus ini, ya, para ulama juga berbeda pendapat, ya, pendapat. Pendapat yang pertama adalah dia telah melakukan dosa besar namun tidak kafir. Nah, dia melakukan apa? Dosa besar namun dia tidak kafir, ya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis
Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kan terakhir hadis bahwa antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Karena Nabi di sini mengatakan meninggalkan. Mau dia meyakini kewajibannya kah, tidakkah, malaskah? Kalau dia meninggalkan maka telah kafir. Lalu bagaimana dengan pendapat tadi yang mengatakan bahwasanya selama dia meyakini kewajibannya dan dia meninggalkan karena malas saja maka dia tidak kafir. Maka para ulama yang berpendapat demikian, mereka mengatakan kafir di sini bukan kafir besar, tetapi kufur kecil. Sebagaimana ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka ada kufur besar, ada kufur kecil. Maka selama dia meyakini kewajibannya, sekalipun dia meninggalkan salat karena malas saja, maka dia tidak terjerumus ke dalam kufur besar. Tetapi kufur kecil, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini sebaliknya. Maka dia telah keluar dari Islam sekalipun dia meninggalkan satu salat saja tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur syar'i. Apa contoh meninggalkan salat dengan uzur? Misalnya dia ketiduran. Ketiduran kemudian meninggalkan salah satu salat. Namun ulun sering mengulang ketika misalnya pian tidur, kalau bangun itu sulit, susah, maka pian wajib untuk membikin sebab agar terbangun. Misal kita subuh ngalih bangun Walaupun terkadang masjid di higa rumah, kadang ada terbangun. Karena kebiasaan kita kalau guring mati bahasa Banjarnya. Maka pian harus dan wajib untuk membikin sebab agar bangun. Pian harus ada alarm misalnya, 1 sudah di HP. Ada jam beker pulang, 1 pian pasang pulang. Kemudian pian punya istri, punya abah, punya mama yang kebiasaan bangun subuh, maka pian wasiatkan agar membangunkan pian ketika subuh. Ini kewajiban, membikin sebab agar terbangun. Ketika apa misalnya dia hendak sholat. Nah maka kalau seandainya demikian akhirnya dia tidur, namun tetap tidak bangun. Ternyata istrinya lupa, kada ingat membangunkan. Maka ini udzur. Sehingga tidak dihukumi seperti ini. Ini meninggalkan salat sekalipun satu saja tanpa ada uzur walaupun malas, maka pendapat yang kedua sebagian ulama mengatakan dia tetap keluar dari Islam. Kemudian pendapat yang ketiga, maka dia telah kafir atau meninggal atau murtad jika meninggalkan salat secara total. Ini apa tadi? Kalau dia meyakini tetap wajib salat, namun dia meninggalkan salat secara total, semua salat dia tinggalkan. Nah, maka baru dia keluar dari Islam. Karena kan Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan antara kita orang muslim dengan mereka orang kafir adalah meninggalkan salat. Maka kalau dia meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maka salat yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Kalau dia meninggalkan semuanya secara total walaupun karena malas saja, maka dia telah keluar dari Islam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga asatidz kita. Dan ulun secara pribadi, kalau seandainya walaupun dia meninggalkan salat dengan malas saja, masih meyakini kewajiban salat, namun dia meninggalkan secara total, secara menyeluruh 5-5-nya, maka dia telah keluar dari Islam. Ini kada kegampangan meninggalkan salat. Makanya meninggalkan salat ini lebih besar dosanya dibandingkan berzina, minum khamar, riba dan yang lainnya, lebih besar. Karena ketika seseorang berzina misalnya, dia tetap meyakini haramnya zina, namun dia tidak bisa menahan hawa nafsunya,
maka dia tidak dikatakan dia murtad, enggak. Para ulama tidak mengatakan dia murtad. Tetapi kalau sholat, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan tetap dia Islam, ada yang merinci kalau dia meninggalkan sholatnya, walaupun karena malas, walaupun dia meyakini kewajibannya, namun dia meninggalkan secara total, maka dia telah keluar dari Islam. Ini bahaya sekali ketika meninggalkan sholat. Terkadang ada orang yang lebih tidak berani berzina, tapi tidak sholat berani dia, subhanallah. Padahal tidak sholat besar sekali, lebih besar dibandingkan berzina. Dua-duanya buruk ya, walaupun misalnya jangan sampai kita memikirkan mendingan berzina aja, jangan ya. Dua-duanya buruk. Ini kita khawatir ya, orang-orang yang ketujuh meninggalkan sembahyang atau kada faham tentang fikih sholat. Terkadang ada orang nang garing ya. Kemudian sidin punya pemikiran kalau garing kada sembahyang kayak puasa, kada kau dikiaskan. Ya. Memang puasa berbeda, ada perbedaan antara puasa dengan sholat. Kalau puasa pian kada mampu karena tuha, maka boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sholat, walaupun pian tuha, walaupun pian garing, kada kawa bergerak lagi, selama akal pian masih ada maka wajib sholat. Kada kawa misalnya sholat berdiri maka berduduk, kalau kada kawa berduduk maka berabah dengan isyarat apa? Isyarat mata. Itu menunjukkan wajib sholat dengan keadaan bagaimanapun selama akalnya masih ada. Kadang ada orang yang kada sembahyang ketika garing, sidin mengkiaskan lawan puasa, nah bisa-bisa akhirnya kada sembahyang. Dikhawatirkan ternyata meninggal garingnya dalam keadaan meninggalkan sholat. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, pian nasihati, pian sembahyang kada, ini pian tetap wajib sembahyang, pian harus nasihati, harus kasih tahu. Kita khawatir orang nang garing nang kada sembahyang tadi meninggal di atas meninggalkan sholat ya. Maka ini yang dikhawatirkan ya. Ternyata garingnya membawa kepada kematian misalnya, namun sidin kada sembahyang, itu yang dikhawatirkan ya. Maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat, mengingatkan pian sudah sembahyang kada, ini pian tetap wajib sembahyang, pian kasih hadiah misalnya tata cara sholat berwudu atau bertayamum dan sholat ketika sakit. Itu bukunya banyak ya, buku-buku saku itu banyak tentang sholat ketika sakit. Maka pian kasih bukunya, ini pian tetap wajib, caranya seperti ini ya, agar orang yang sakit itu ya tidak meninggalkan sholat. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kalau dia meninggalkan sholat sekalipun dia meyakini kewajibannya, namun yang dia tinggalkan adalah secara total menyeluruh kelima-limanya, maka dia telah keluar dari Islam. Dalilnya jelas tadi sabda Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Tidaklah dinamakan dengan salat kecuali lima waktu. Ketika dia meninggalkan secara menyeluruh, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, inilah ya pendapat perbedaan pendapat yang terjadi di antara kalangan para ulama. Namun memang permasalahan meninggalkan sholat ini harus kita fahami bahwa meninggalkan sholat adalah masalah yang sangat berbahaya. Masalah apa? Yang sangat berbahaya. Maukah kita misal ketika kada sembahyang walaupun karena malas saja, walaupun sekali aja, ketika kita meninggalkan sholat sekali saja, status keimanan kita diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tetap Islam, ada yang mengatakan telah keluar dari Islam. Maukah kita seandainya meninggalkan salat walaupun satu saja, akhirnya status keimanan kita diperdebatkan oleh para ulama? Tentu kita tidak mau. Maka ini adalah perkara yang sangat berat. Makanya kewajiban kita adalah menegur, menasihati kalau ada anak kita, istri kita dalam tanggungan kita di rumah ternyata tidak sholat. Misal subuh ya, terkadang anak kita main game sampai tengah malam, nonton drama macam-macam sampai tengah malam, akhirnya subuhnya ngalih bangun. Nah, ini kewajiban pian menegur anak-anak pian seperti itu ya, yang sudah tumbuh remaja ya, yang sudah faham bagaimana cara menggunakan HP ya, yang terkadang mereka begadang ketika di malam hari, akhirnya pas subuhnya ngalih bangun. Bahkan kalau kita misalnya nang tulak berdahulu subuh ya, kadang memperhatikan anak dan bini kita, bisa jadi inya
belas sama sekali kada sembahyang subuh. Makanya kalau pian hendak tulak subuh, lihati dulu anak bini, digarak dulu ya. Dikhawatirkan ternyata apa? Kada sing bangunan subuh karena malam begadang, main HP-nya ya. Kemudian main game, nonton film macam-macam. Akhirnya apa? Belas sama sekali tidak sholat subuh ya. Maka ini yang harus kita khawatirkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini bahwa Islam itu adalah seperti sebuah rumah yang memiliki 5 pondasi, sehingga dapat dipahami bahwa selain dari 5 perkara ini tidak termasuk rukun Islam, meskipun dia adalah ibadah yang agung ya. Jadi dalam hadis ini menyatakan bahwa 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji adalah rukun Islam. Maka selain itu bukan rukun Islam. Sekalipun hukumnya wajib, hukumnya adalah ibadah yang agung, seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah apa? Termasuk kewajibannya. Kemudian ibadah yang agung yang dijamin masuk surga ketika ikhlas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bukan rukun Islam. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inti dari perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan jihad di jalan Allah adalah inti Islam. Akan tetapi jihad tidak termasuk rukun dari Islam. Afwan, di sini Rasul mengatakan bahwa puncak dari segala perkara adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun Rasul tidak katakan berjihad termasuk rukun Islam. Di antara perkara yang wajib juga yang bukan rukun Islam seperti amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang agung, yang wajib, namun semuanya bukan rukun Islam. Nah, kenapa 3 perkara ini seperti berjihad, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian berdakwah juga tidak termasuk rukun Islam? Karena 3 hal ini yang disebutkan tadi tidak selalu ada sepanjang masa. Berbeda dengan 5 rukun ini yang senantiasa ada sepanjang masa. 2 kalimat syahadat ketika azan diucapkan, ketika salat pian ucapkan, ketika tahiyat dan seterusnya ya. Kemudian para ikhwah sekalian, nah seperti tadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika Nabi Isa turun ya, maka jihad tidak ada lagi. Ketika Nabi Isa turun maka jihad tidak ada lagi. Namun salat tetap enggak? Tetap salat. Berpuasa tetap enggak? Tetap ya. Maka ketika Nabi Isa turun ya, maka kewajiban jihad tidak ada lagi ya. Berbeda dengan rukun Islam yang senantiasa ada walaupun Nabi Isa nanti turun. Ketika Nabi Isa turun kan berarti itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Namun rukun Islam tetap dikerjakan. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar ya, meskipun dia agung namun dia tidak seagung ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Maka dengan demikian para ikhwah sekalian, ketika kita mengetahui bahwa 5 perkara tersebut adalah perkara yang penting dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya dengan sebuah bangunan, maka hendaknya kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya pentingnya 5 rukun Islam ini, maka ada lagi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sesungguhnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bangunan Islam tadi ya. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan berhaji. Nah, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bangunan Islam tadi, maka hendaknya kita berusaha untuk mengkuatkan dan mengkokohkan dan berusaha agar tidak ada pondasi yang kurang. Tidak ada pondasi yang lemah dan tidak kuat. 2 kalimat syahadat, salat kita bagaimana? Semua orang salat ya. Ketika dia meyakini kewajiban salat, maka kemudian dia salat. Namun apakah salatnya sudah benar ataukah tidak? Maka apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi ataukah tidak? Maka apakah ikhlas ataukah tidak? Maka ini tergantung dengan yang mengerjakan salat. Maka hendaklah kita mengkuatkan rukun-rukun Islam tadi. Ya, tentu ikhlas ketika mengerjakan, kemudian juga dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian perkara yang kedua adalah yang harus kita perhatikan, berusaha untuk menghiasi bangunan Islam tadi dengan amalan-amalan sunnah. Jadi setelah pian mengetahui pentingnya 5 rukun Islam tadi, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita berusaha mengkuatkan dan mengkokohkan agar setiap pondasi tadi ini kuat, kokoh dan tidak kurang atau lemah. Maka caranya adalah tentu ikhlas ketika beribadah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua adalah menghiasi bangunan Islam tadi dengan amalan-amalan sunnah. Maka para ulama mengatakan bahwa ada amalan-amalan soleh selain rukun Islam yang dikatakan sebagai penghias, pelengkap dari rukun-rukun Islam tadi. Sehingga ketika kita kurang, lalai, maka ditambal dengan amalan-amalan sunnah. Maka salat ada penambalnya, ada pelengkapnya, ada penghiasnya. Salat-salat sunnah sangat banyak, ada rawatib, ada duha, ada witir, ada tahajud dan yang lainnya. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan ada amalan-amalan sunnahnya, yaitu puasa sunnah. Sebagai apa? Pelengkap, penghias dari kekurangan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Makanya kan puasa sunnah yang paling dekat untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah 6 hari bulan Syawal. Kemudian diiringi dengan minimal 3 hari setiap bulan. Kalau seandainya pian misalnya rutin ya puasa ayyamul bid 13, 14, 15 ya, maka minimal sudah pian dapatkan dalam 1 bulan 3 hari. Kalau 1 kebaikan dibalas 10, maka 3 berarti 30. Ya. Kemudian zakat itu adalah harta yang dikeluarkan yang wajib. Maka ada sedekah-sedekah yang sunnah. Kemudian ada haji ya, ketika misalnya pian berhaji sekali, lalu pian berhaji yang kedua, maka status yang kedua ini adalah sunnah. Maka sebagai pelengkap dan penambal dari kekurangan haji yang pertama. Atau pian lengkapi, pian hiasi dengan umroh. Nah, dengan umroh juga demikian, pelengkap, penghias dari ibadah haji yang pertama dari pian. Begitu pula yang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang diperhatikan adalah bukan hanya sekedar mengerjakan rukun-rukun Islam saja, namun kita hiasi dan kita tambal kekurangannya dengan amal soleh yang lain seperti amalan-amalan sunnah. Ada salat sunnah, ada puasa sunnah, ada sedekah sunnah, ada haji sunnah. Yang kedua, yang ketiga, atau dengan umrah. Maka inilah yang harus kita perhatikan, yaitu menghiasi dan menambal kekurangan dari pondasi-pondasi keislaman yang telah kita kerjakan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktukah? Jam berapa ininya? Masih sedikit lagi lah, masih belum sampai waktu isyraq. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan rukun Islam tadi. Yang pertama adalah memperhatikan agar jangan sampai kita lemah ya, kemudian mengkuatkan 5 pondasi tadi. Kemudian yang kedua adalah menghiasi dan menambal dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian rukun Islam yang kita bahas tadi menggabungkan beberapa macam jenis ibadah. Rukun Islam yang kita bahas tadi adalah menggabungkan beberapa macam jenis ibadah. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Itu mengumpulkan ibadah lisan dan keyakinan. Jadi 2 kalimat syahadat adalah ibadah yang mengumpulkan ibadah lisan dengan keyakinan. Maka caranya mengkuatkan tiang ini adalah dengan mempelajari akidah. Mempelajari akidah. Karena berkaitan dengan keyakinan. Adapun salat, maka salat adalah ibadah fisik atau badan. Maka salat adalah ibadah badan atau fisik. Yang mana pian ketika salat tidak mengeluarkan harta. Namun yang pian keluarkan apa? Gerakan pian. Ya, kekuatan dari fisik pian. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Maka cara kita mengkuatkan dan menghiasi salat ini adalah dengan cara mengerjakan salat-salat sunnah. Sama-sama ibadah fisik. Zakat. Maka zakat adalah ibadah berupa apa? Harta. Ibadah berupa harta. Maka kita bisa mengkuatkan dan menghiasi tiang ini
dengan mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah. Sedekah-sedekah sunnah. Makanya kan dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan zakat dengan sebutan sedekah, tapi sedekah wajib. Nah, jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Maka karena zakat adalah ibadah harta, ya, maka cara mengkuatkannya adalah dengan sedekah-sedekah sunnah. Kemudian 4, puasa. Maka puasa adalah ibadah dengan menahan diri, ibadah dengan menahan diri, ya. Maka cara mengkuatkannya dan menghiasinya adalah dengan mengerjakan puasa-puasa sunnah, menahan diri dari makan, minum, berjima dan seterusnya. Kemudian yang kelima, haji. Haji adalah ibadah yang menggabungkan harta dengan badan. Banyak mengeluarkan harta dan banyak menguras tenaga. Ini ibadah yang luar biasa, ya. Makanya kan tidak semua orang diwajibkan haji bagi yang mampu saja. Karena terkadang orang punya fisik yang kuat tapi tidak punya harta, maka tidak wajib. Terkadang orang punya harta yang banyak namun fisik tidak kuat, garing misalnya, maka juga tidak wajib. Maka hartanya punya, kemudian fisiknya cukup dan mampu, maka wajib haji. Dan cara mengkuatkan dan menghiaskan tiang ini, haji ini adalah dengan mengerjakan haji yang sunnah dan umroh, ya. Haji yang sunnah maksudnya apa? Yang kedua, yang ketiga. Yang pertama kan wajib, maka yang kedua, yang ketiga dinilai sebagai sunnah. Namun dia menambal, mengkuatkan, menghiasi haji pian yang pertama. Kalau tidak bisa berhaji kedua, ketiga, maka dengan umroh. Umroh itulah yang mengkuatkan dan menambal kekurangan ketika pian berhaji yang pertama. Maka inilah amalan-amalan sunnah yang ternyata sangat bermanfaat untuk dikerjakan, yaitu memenuhi dan menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita mengerjakan ibadah rukun Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Ibnu Majah, ya, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidah min tatawwu'ihi thumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mithlu dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang muslim pada hari kiamat adalah salat wajibnya. Jadi salat adalah pertama yang dihisab. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan yang pertama kali dihisab adalah berkaitan dengan masalah darah. Maksudnya apa? Kezaliman. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Kan Rasul mengatakan dalam hadis ini adalah salat yang pertama dihisab. Ternyata dalam hadis yang lain Rasul mengatakan yang pertama yang dihisab adalah masalah darah. Maka bagaimana cara menggabungkannya dua hadis ini? Maka yang pertama dihisab berkaitan dengan hak Allah adalah salat. Maka yang kedua, yang pertama dihisab berkaitan antar hak sesama manusia, sesama muslim adalah masalah darah. Jadi hadis ini mengatakan salat adalah yang pertama dihisab. Hadis yang lain mengatakan yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Jadi diperadilkan, ya, masalah dia menzalimi orang lain. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka adalah sehingga tidak bertentangan. Maka ketika itu berkaitan hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, maka yang pertama dihisab apa? Salat. Ketika berkaitan dengan hak manusia yang dilanggar, ya, kezaliman, maka yang pertama dihisab adalah tadi, yaitu berupa kezaliman berupa darah. Rasul mengatakan sungguh yang pertama dihisab adalah bagi seorang hamba muslim pada hari kiamat, yaitu salat wajib. Jika dia menyempurnakannya, maka akan diterima. Namun jika dia tidak menyempurnakannya, maka akan dikatakan, lihatlah apakah dia punya ibadah salat sunnah. Jika dia punya ibadah salat sunnah, maka sempurnakanlah yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian semua amalan wajib kayak puasa, zakat, haji akan dilakukan seperti itu, dicari yang sunnah-sunnahnya. Ketika dikerjakan tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya salat, puasa, zakat, haji itu adalah ada amalan-amalan sunnahnya yang manfaatnya, fungsinya sebagai penambal dari kekurangan-kekurangan ibadah wajib yang kita
kerjakan. Karena semuanya akan dihisab pada hari kiamat. Ternyata kita sudah mengerjakan kewajiban tadi. Salat pian kerjakan, puasa pian kerjakan, haji pian kerjakan, zakat pian kerjakan. Ternyata tidak sempurna ketika mengerjakan. Maka belum selesai hisabnya. Belum apa? Belum diterima dan belum selesai. Maka Allah dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, maka dicarilah amalan-amalan sunnah. Sehingga apa? Bisa diterima amalan-amalan yang wajibnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua amalan wajib dapat disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Ingat, kata-katanya adalah bisa disempurnakan. Bisa apa? Disempurnakan, bukan menggantikan, bukan. Ya. Kalau misalnya pian kada sembahyang wajib, lalu pian ganti dengan salat sunnah, tidak bisa. Jadi salat sunat tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Dia hanya menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi intinya memang tetap kita kerjakan kewajiban, namun kita kerjakan amalan-amalan sunnah agar menjadi penguat dan penyempurna dari amalan-amalan yang wajib tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan bahas kembali sedikit mengenai hadis yang ketiga ini berkaitan dengan rukun Islamnya. Maka inilah ya kewajiban kita dalam belajar. Memang kita sudah sholat, ya puasa, zakat, berhaji dan seterusnya. Namun pian harus ketahui bahwa di hari kiamat bukan hanya sekadar amalan wajib dikerjakan. Namun apa? Bagaimana pian mengerjakannya? Ya, bukan hanya sekadar pian mengerjakan, menggugurkan kewajiban, enggak. Namun bagaimana pian kerjakan? Apakah sudah sempurna? Apakah belum? Kalau seandainya dulu pian belum belajar tentang sholat, tentang berhaji, tentang zakat, yang terkadang tercampur dengan macam-macam ibadah yang tidak pernah disyariatkan atau cara yang tidak pernah disyariatkan, maka pian harus mengimbangi dengan amalan-amalan yang sunnah. Kan pian terkadang ada tahu ketika sholat, terkadang pian melafazkan niat, ada terkadang cara-cara yang tidak pernah diajarkan Nabi, itu kan menyebabkan apa? Sholat pian kada sempurna. Maka sempurnakanlah dengan amalan-amalan yang sunnah, agar ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita mempertanggungjawabkan, yaitu dengan amalan-amalan yang sunnah tadi, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.